Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Luki Alamsyah, dan rekan-rekan saya ada Citra Widiani, Ripan Hermansyah, Riki Nugraha, dan Resti Fauzia akan menyampaikan informasi mengenai manajemen produksi dan metode manufaktur dalam manajemen operasional. Namun sebelum itu, perlu teman-teman semua ketahui bahwa informasi yang akan kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini bersumber dari buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Apinas Pawar yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Akademia Garut Indonesia. Baik teman-teman semuanya, dalam manajemen operasional, materi pertama yang akan kami sampaikan pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai manajemen produksi. Apa sih manajemen produksi itu? Produksi adalah proses di mana barang dan jasa diproduksi dan mencakup organisasi manufaktur dan jasa. Efektivitas manajemen produksi adalah pengukuran efisiensi dalam mengubah masukan menjadi keluaran. Manajemen produksi pada hakikatnya adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi produksi. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen produksi itu sendiri? Tujuan dasar dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang minimum. Tujuan dari manajemen produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memproduksi barang dan jasa yang tepat dan memuaskan. Yang kedua, untuk memaksimalkan output barang dan jasa dengan input sumber daya yang minimum. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan spesifikasi mutu. Yang keempat, yaitu untuk meminimalkan waktu throughput. Yang kelima, untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu untuk meminimalkan biaya produksi barang dan penyediaan jasa. Selanjutnya, produktivitas proses konversi. Efektivitas manajemen produksi dapat dipandang sebagai efisiensi dalam mengubah input menjadi output. Semakin tinggi produktivitas suatu sistem produksi, maka dikatakan semakin efisiensi fungsi produksi tersebut. Oleh karena itu, manajemen sistem produksi pada dasarnya berkaitan dengan manajemen produktivitas. Cara lain untuk melihat konsep produktivitas adalah dengan melihat jumlah limbah yang dihasilkan dalam sistem. Oke, selanjutnya ada unsur fungsi produksi. Apa saja sih unsur produksi itu? Yang pertama, pemilihan dan desain produk. Yang kedua, pemilihan perencanaan proses mencakup keputusan mengenai pilihan teknologi, peralatan, mesin, sistem penanganan material, mekanisasi, dan otomasi. Yang ketiga, lokasi fasilitas atau pabrik. Yang keempat, tata letak fasilitas atau pabrik dan penanganan material. Yang kelima, perencanaan kapasitas. Yang keenam, peramalan. Yang ketujuh, perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedelapan, pengendalian persediaan. Yang kesembilan, jaminan dan pengendalian kualitas. Lalu yang kesepuluh, studi kerja dan perencanaan pekerjaan. Yang kesebelas, pemeliharaan dan penggantian. Dan yang terakhir yang 12, pengurangan biaya dan pengendalian biaya. Selanjutnya, produksi sebagai fungsi koordinasi. Produksi memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya dengan 3 fungsi utama organisasi lainnya, yaitu pemasaran, keuangan, dan personalia. Departemen penjualan menyiapkan perkiraan yang memberikan produk dan jumlah yang akan dijual, harga setiap produk, margin keuntungan, dan lain-lain. Bagian produksi menyiapkan kebutuhan tenaga kerja dan menyelesaikan rencana tenaga kerja dengan departemen personalia, dan departemen personalia pada gilirannya mengatur perekrutan dan pelatihan. Produksi juga berkoordinasi dengan departemen pembelian yang mengambil tindakan pengadaan berdasarkan spesifikasi produksi dan sanksi modal dari departemen keuangan. Selanjutnya adalah metode manufaktur. Combination of operation and activity yang digunakan to create product and things dikenal sebagai suatu metode manufaktur. Metode manufaktur dapat dipandang sebagai kelompok atau subsistem yang independen, yang masing-masing dari subsistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Keputusan mengenai metode manufaktur dapat mempengaruhi segala aspek penting, baik as calculating sosial, production cost, dan lain sebagainya.
Error in manufacturing akan menyebabkan kegagalan dan kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metode manufaktur. The first one about volume dan variasi. Volume dan variasi yang tinggi atau many products in quantity akan menyebabkan perusahaan memerlukan tenaga kerja yang memiliki skill dan kompeten yang lebih baik. Kemudian, adapun perusahaan harus menentukan berapa besar dan kapasitas produksi. Selanjutnya juga ada sistem yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada factory capacity. Penjualan yang diproyeksikan mampu mempengaruhi perusahaan untuk menentukan apakah memerlukan proses intermittent atau tidak. Yang ketiga yaitu fleksibilitas produksi. Fleksibilitas refer to kemampuan perusahaan untuk memenuhi demands and needs sebuah konsumen atau pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah delivery waiting time, merupakan waktu tunggu pengiriman yang diharapkan oleh konsumen, yaitu seberapa cepat permintaannya harus dipenuhi. Kemudian yang kelima adalah efisiensi. Efisiensi dalam hal ini adalah perusahaan mengukur kecepatan dan biaya proses transformasi. Efisiensi yang paling besar yaitu ketika perusahaan menentukan metode produksi secara massal. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi metode manufaktur. Baik, kita masuk terkait pembahasan klasifikasi metode manufaktur, di mana metode pembuatannya itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Di antaranya yang pertama itu produksi, proyek di mana satu penugasan yang bersifat kompleks dilakukan untuk menyelesaikan dalam periode tertentu dan sesuai perkiraan pengeluaran. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan produksi pekerjaan, di mana satu atau beberapa unit produk diproduksi sesuai kebutuhan pelanggan pada tanggal tertentu dan dalam harga yang ditentukan atau ditetapkan sebelum kontrak. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan produksi batch, di mana jumlah tiap produksi itu diizinkan untuk diproduksi pada suatu waktu. Kemudian untuk poin yang keempat itu produksi massal dan aliran, di mana jenis produk dibatasi dilakukan pada satu mesin atau pada beberapa mesin diatur menurut urutan operasi dan beberapa jumlah produk produksi pada suatu waktu dan disimpan di gudang menunggu penjualan. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan proses produksi, di mana proses produksi ini dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kemudian selanjutnya tentang fungsi metode manufaktur, di mana yang pertama itu efisiensi produksi, yang berarti berfungsi untuk mengoptimalisasi sumber daya dan waktu. Kemudian yang kedua itu konsistensi kualitas, di mana konsistensi kualitas ini berfungsi untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi adaptabilitas, di mana adaptabilitas berfungsi untuk menyesuaikan di mana permintaan pasar atau perubahan dalam bahan baku. Selanjutnya ada inovasi yang meningkatkan produk yang ada sehingga memiliki daya saing yang terus berkembang di antara atau dengan kompetitor dari manufaktur. Oke, selanjutnya ada studi kasus dari PT Nestle yang menerapkan 4 metode manufaktur. Manajemen produksi. Pada PT Nestle menggunakan produksi yang baik dengan supply chain. Manajemen menggunakan sistem ERP atau Enterprise Rescue Planning, di mana melibatkan penetapan jadwal produksi, alokasi sumber daya, dan perencanaan persediaan untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang pertama ada mass production atau produksi massal. PT Nestle Indonesia menggunakan metode manufaktur ini untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada batch production atau produksi batch. Metode produksi batch memungkinkan PT Nestle untuk memproduksi produk dalam jumlah terbatas sebelum beralih ke produk berikutnya. Lalu ada just-in-time production. PT Nestle mungkin menerapkan just-in-time production untuk mengurangi biaya persediaan dan pemborosan. Lalu ada lean manufacturing. Prinsip-prinsip lean manufacturing yang fokus pada pengurangan, pemborosan, dan peningkatan efisiensi. Baik teman-teman semuanya, itulah sedikit informasi mengenai manajemen produksi dan metode manufaktur dalam manajemen operasional yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga
video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.